Nar, tadi Batik menceritakan 2002 dia kena dibentuk sampai akhirnya dia kena 84 jahitan. Nah itu kan cerita masa lalu ya Nar. Dan sekarang ada baiknya dari lu perwakilan Kladan 2002 dengan BK 2002 juga kita bersilaturahmi. Iya. Salaman dong. Sama-sama pernah sama-sama punya pernah melukai dan pernah terlukai. Nah, ibaratnya gue berdua kita semua melupakan masa lalu ya kan. Sekarang kita bangkit lagi lah. Iya, ya. benar. Stop tawuran. Stop tawuran. Nar, sedikit dong Nar, lu punya kesan apa sih sama budak kandung di 2002? Kalau gua Ini di luar materi gue ya. Ini mana gue hadirin. budak kandung ya seru aja lah. Sampai ngelonjor ini. Jangan lupa ya. Subscribe ya. Kladan 74. Wadidaw, balik lagi barengan gue Arik Korek masih di channel Kladan 74. Kali ini gue masuk ke part 2-nya Nur Batik berapa nongkrong. Lu ada Nur Batik ya? Itu gue karena sering pakai baju batik kali ya. Nah, Tik, tadi di part 2, di part pertama seru ceritanya. Nah, part 2 sekarang gue pengen ceritanya apa ya? Lebih ke teladan mungkin ya, karena budak kandung sama teladan kan tektokannya Iya. setiap hari ya. Ketemu benturan Betul, nih. betul. Pastinya kan 806 juga pasti punya cerita sama anak teladan dong. Betul. Nah, benar banget, makanya gua tertarik undang lo ini sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, Iya. nggak ada maksud mengadu domba antara teladan dan budak kandung. Ini hanya sebuah nostalgia yang gila yang harus kita ceritakan gitu. Betul, Jadi Rek, udah setuju. lupakan masa lalu, jalin silaturahmi. Setuju nggak, Tik? Setuju banget. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, Tik, gua tertarik Tik sama lu. Gitu. Iya. Kenapa sih gua sampai ngubungin lu dan gua ngundang lu akhirnya? Karena banyak cerita. Thank you, Rek. nih, Tik. Thank you, Rek. Nah, Tik, balik ke part 2. Seru nih. Gua denger kan dulu lu pernah punya namanya pedang Yoko nih. Iya, pedang Yoko. Pedang, berarti kalau Yoko agak panjang dong ya? Panjang. Agak panjang. Panjang, Dan lu lumayan punya panjang. kisah di pedang Yoko, di mana lu juga pernah bentrok sama anak teladan di BK praktek ya. BK praktek dia. Kira di situ ada korban sih sebenarnya dari anak budak kandung ya, tapi bukan Betul. bukan karena anak teladan ya, karena ada kecelakaan ya. Kecelakaan. Nah itu ceritanya gimana Tik? Sampai lu bisa punya pedang Yoko dan akhirnya bisa lu manfaatin. Jadi kalau di BK ataupun di channel BKPC itu dibilangnya tragedi pedang Yoko. Oh, tragedi pedang Tragedi Yoko. pedang Yoko. Jadi itu kejadian hari Selasa. Ya, Selasa. Yang mana tuh gua praktek, Rek. Ya. Nah, saat itu gua ketinggalan basis. Ketinggalan basis yang dari BCA menuju Gang 100. Oh berarti berangkat praktek. Berangkat praktek kejadiannya. Berarti lu belum masuk praktek? Belum, pagi kejadiannya, Oh, pagi. Gue mungkin saat itu kelamaan nongkrong di JM. Jadi gue ikut 806. Pas gue sampai BCA, ternyata basis yang mau ke praktek udah jalan. Kalau BK kan praktek jam 6.45. Iya. Saat gue sampai BCA, itu gue ketinggalan basis. Gue ngeliat di situ cuman ada gua, ada Enggo anak 806, M Soleh anak 625 dan 2 orang lagi gue lupa basis mana gitu. 68 Nggak banyak berarti. nggak banyak, sekitar 5 orang. 5 orang. Udah telat nih ceritanya, Rek. Gimana caranya gue sampai ke Poltek itu sebelum jam 7. Karena kalau jam 7 benar-benar dikunci. Kita udah nggak bisa masuk. Oh gitu, ketat juga ya dulu ya? Ketat, prakteknya? BK itu ketat banget. Di Polteknya, di teori ketat. Singkat cerita, gue jalan dari BCA. Ya. Anak-anak bilang, udah kita naik bis kecil aja. Karena kalau Naik next apa tuh bis? naik Miniarta ya 129. 129 tuh Oh, angkot. mikrolet. Iya, Mikrolet. Gue naik di situ berlima. Karena buat menghindari terjadi perjalanan kan, kalau dari BCA sampai Poltek tuh jalurnya kalau gue bilang horor juga ya. Iya, karena ada grafika Banyak ya. grafika. Kleak. Ya gue naik 129 rapi, orang kagak berpikir gimana caranya sampai. Naik 29 di Westcap kosong. Nah. Sampai di Kolong
kosong juga. Tinggal gue pikir, wah ini tinggal leak nih. Stasiun Tanjung Barat. Stasiun misalnya. Tanjung Barat itu kan banyak banget di situ dia. Wah gila kalau misalkan di sana tuh. Gue ngeliat dari jauh pas lewat terowongan, gue liat wah ternyata kosong nih. Lancar banget. Lancar, gue tenang. Udah. Tapi nggak lama gue ngeliat pas gue baru ngahin itu ada anak sekolah naik Miniarta banyak. Miring nih, banyak lah ya. Gue pikir-pikir ini anak mana ya? Anak leak atau anak teladan atau anak kasar nih? Miring gue masih nggak tahu tuh Rek. Itu anak posisi mana? lu masih di belakang. Iya, ini Miniarta di Iya, depan. di belakang. Iya Miniarta. Ini bis gue nih di belakang. Gue nggak tahu. Tapi pas di gang 100 dia turun. Yang ini anak sekolah ini gue masih belum tahu itu anak mana. Pas gue lihat, wah ini anak teladan. Oh lu kenalin berarti? Gue kenalin kan, ada yang gue kenalin. Siapa yang lu kenalin di situ? Di situ itu ada Jeding, ada temen baik gue juga, Desril ya kan. Baru gue lihat, wah ini anak teladan. Udah, tadi gue berpikiran gue udah diemin aja. Karena anak teladan turun, kan ada halte tuh ya di Bunda Kando. di situ rame tuh anak teladan, wah teladan, wah benar teladan. Gue masih berpikir belum buat tawuran tuh, maksudnya belum buat perang. Tapi tiba-tiba si Enggo, gue nggak tahu kenapa turunin, Oh dia turunin, das, pas diturunin anak-anak teladan nggak tahu ada kita orang nih di dalam bis kecil. Turun berlima, teriak Bunda Kando. Sempat mundur anak teladannya. Mungkin karena saat itu kaget. Kalau gue itu kaget nih. Das. Gue kejar sempet, tapi dibalikin karena ngelihat gue nggak banyak. cuman 5 orang doang. Iya. Udah singkat cerita, tawuran di situ. Sempet maju mundur. Gue ngeliat itu emang gila teladan. Wah gue kalau bawa BR itu dahsyat. Kuat ya? Gede-gede. BR-nya cakep. Gue itu lagi nggak ada bawa BR kan. Semua BR udah di pengadilan. Perang karena kalah nih kan gue. Kalah jumlah juga. Gue coba nahan. Maksudnya gue ngarepin nih anak yang di biro praktek ada yang lihat. Iya. Jadi keluar serang balik. Tapi nggak ada yang keluar ternyata ya kan. Udah pada itu, udah ada tuh. Akhirnya anak-anak teladan ngitung 1, 2, 3 mundur gua. Pas gua mundur, gua posisi ada di sebelah kiri ya Rek ya. Sebelah kiri. Si Enggo di kanan dan anak-anak tuh di tengah, ada beberapa orang di tengah. Enggo balik badan. Pas balik badan ada Miniarta, lumayan kenceng, tabrak. Boom. Oh jadi Miniarta diajar Miniarta? Diajar Miniarta dia. Terus keguling ke depan. Di situ. Nah anak teladan Nyerang. ngebagi dong berarti yang udah jatuh? Enggak? Atau dilepas? Sempet kena. Oh sempat kena dibagi Ada dulu? ya. Tuh temen gua Enggo temen baik gua nih, ya kan? CS baik gua juga dia kena. Dia Oke, kena BR. Di situ gue bawa dia langsung ke rumah sakit Pasar Rebo. Oh berarti lu nggak jadi praktek malah jadi? Gue nggak jadi praktek. Untungnya pas kejadian itu pas si Enggo ketabrak, gue langsung motong. Maksudnya gue motong jangan sampai nih Enggo kena parah. Iya. Itu gue udah berpikiran, gue kena nih. Di situ ya tadi gue bilang di situ ada teman-teman gue kayak Desril ya kan. Udah gue bilang Enggo kena. Nah untuk
Gue tahan, anak teladannya naik Miniarta yang bekas nabrak Enggo. Nah. Oh, naik lagi Miniarta itu. Naik, dia langsung naik. Bro, naik udah. Di situ gue langsung bawa si Enggo ke rumah sakit. Berarti dulu nggak begitu sekejam ya, artinya ya udah jatuh udah ditinggal. Iya. Nggak sampai dihabisin banget. Iya. Di situ juga emang gue tarik si Iya. Enggonya, gue tarik nih, gue suruh diri, Enggo diri. Gue bawa gesper doang waktu itu, gesper apa ya? Bukan kopel, gesper biasa, gesper kulit. Iya, guys. Itu yang gue tahan. Enggo pakai tas perangnya. Pulang ini sakti juga nih si Enggo nih. Pakai tas. Gak cerita dia masuk ke rumah sakit Serbo. Gue sempat nemenin sampai siang. Seberapa parah lukanya? Lumayan sih diperut di sini nih. Ya berapa Bekas jahitan lah. dihajar atau bekas kena amal teladan? Kena malam teladan. Oh, jadi luka parahnya justru kena amal Iya teladan? kena apa namanya? Kena Kena BR. Emang tadi gue bilang gede-gede, gue bilang wah itu anak teladan BR gede-gede banget. Gue kalah masa, kalah BR. Kompak sih, zaman yang jadi itu kompak. Kompak Gua kalah. Wah gila, gue bilang 5 orang, gue bilang udah. Ya cerita, Enggo masuk rumah sakit, gua langsung ke praktek. Gua ke teori nih, Rek. Ngabarin deh. Ngabarin anak kelas 3 karena kejadiannya waktu itu gua kelas 2, Rek. Iya. Gua bilang anak siang kena. Ya udah, kata anak-anak kita cari teladan. Sampai saat itu tuh. Gua ke pengadilan. Gua ambil BR. Gue nggak tahu itu sebenarnya itu bukan BR gue, Nah, cuman ada di pengadilan. ada di pengadilan. Iya kan di situ banyak tuh BR, pasti ada lah BR beberapa. Gue bawa pedang Yoko, itu modelnya pedangnya kayak ya pedang butong gitu Iya, ya kan, iya. yang pedang Yoko lah. Terus Cari, pertama gue nyarinya ke Ramayana, Rek, karena saat itu emang gue ya mohon maaf ya teladan ya. Ntar gue di ini lagi. Gue Ini kan cuma cerita nostalgia ya. nostalgia ya, Gitu. nostalgia. Gue cari waktu itu emang target gue teladan. Gimana caranya gue harus balas dendam. ya. Saat itu kegilaan, mungkin kegilaan kita waktu muda, Rek ya. Pertama gue cari ke Ramayana, nggak ada. Ke Robinson nggak ada juga. Akhirnya gue bilang sama anak-anak, sama anak kelas 3, kelas 2, coba ke stasiun Stasiun Pasar Minggu masuk. Mungkin gue bilang mungkin naik kereta kali. Iya. Oke, masuk kita ke stasiun. Nah di stasiun ternyata nggak ada, kosong juga. Habis itu kita lagi nyari, kita mau sebenarnya kita udah mau arah balik ke TS. Dari stasiun tuh kan ke kiri Ya, TS nyebrang langsung. doang. Nggak lama kereta datang. Di situ kereta biasa banyak banget pelajar sampai atas. Kalau dulu kan masih kereta belum serapi sekarang ya, Iya. pintunya masih kebuka Kereta dulu. ekonomi ya dulu. Ekonomi, ada yang di atas, ya kan? Oh rame dah. Datang kereta, teriak. Mungkin saat itu anak pelajar itu nggak tahu kita anak BK. Iya. Mungkin anak mana temennya kali ya. Assalamualaikum, mau lewat. Oh, KG 325. Berarti pelampiasan lu ke KG. Iya, jadi 325. Anak-anak serentak nengok. Dap. Di situ baru yang dibilang kejadian pedang Yoko. Kalau gue boleh cerita nih, gue mohon maaf banget. Mungkin pedang Yoko itu ngenain sekitar 5 orang. Anak KG kena. Di situ anak KG yang gue dapat kabar sih anak KG 2 atau 3, selebihnya anak yang lain. Sekolah lain. Karena dulu kan ada aliansi di atas kereta. Aliansi ya. Di situ kita masukin. Pertama dia pas teriak, langsung kita depan matanya dia bunda kandung, kaget dia nih. Gue langsung masuk peron. Berarti peron belakang dong jatuhnya. Gue masih di peron tengah. Oh,
Oh, lu belum sempat nyebrang ke TS, baru Belum, baru mau ke TS. TS, baru mau ke Pas TS. lu jalan sampai peron tengah, kereta nyampe. Kereta dateng. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum, Oh, begini mau iya. lewat. Ya udah di situ yang tadi gue bilang. Sekitar 5 orang kayaknya. Tapi Itu kaget turun atau lu naikin ke atas? jadi kakinya kaget. Iya, Pas dia teriak itu, kita teriak BK. iya. Kaget, kocar kacir. Sampai gue masukin itu, ya udah itu mau babi buta ya. Maksudnya ya kalau gue inget-inget, gue sedih, malu ya kan. Kejadian itu udah babat aja, Iya. main hajar aja di depan mata gue. Ada lu ajar, ada aja. Aja pertama di dalam der 2 orang. Terusnya pas di gue keluar ke peron sampai ada anak yang bilang gini, mana anak BK-nya, mana anak BK-nya. Nggak tahu tuh anak BK, gue lagi bawa pedang. Iya. Gue bagi Lu bagi lagi. jatuh. Gue kejar yang lain, gue masuk lagi ke peron, hajar lagi. Gue masuk lagi ke kereta, hajar lagi. Gue berhentinya pas terakhir itu, pas gue mau bagi, gue bilang gini, itu mereka udah numpuk-numpuk kan ya di dalam kereta, udah pada tindi-tindian. Gue tanya, musuh BK bukan lo? Bukan, gue anak Kreapak. Iya. Gue tahu Kreapak, Rek, karena Kreapak itu kereta anak pagi. Gue Iya. dulu kan waktu SMP rumah gue di Lenteng Agung. Gue bagian dari Kreapak. Iya, karena naik kereta pagi lah. Kereta pagi, kereta anak pagi. Di situ gue berhenti. Udah itu, berhenti, udah cabut. Udah. Gue ngejar lagi nih anak-anak KG. Dia masuk ke pengadilan, salah jadi. Oh, masuk kandang lagi dong ya. Masuk kandang lagi, orang kampung udah disikat lagi. Hasil itulah makanya dibilang sempat rame juga dibilangnya itu pedang Yoko. Nah, berarti kan kejadian itu sore, Tik. Di siang, Rek. Oh, itu siang. Siang. Jadi Ah. pas Oh, berarti kereta anak nggak begitu rame ya berarti ya? nggak begitu rame, pelajar semua tapi Belajar semua. pelajar semua. Dan di pasar Minggu kereta juga berhentinya tuh agak lama. Agak lama. Iya. Jadi Berarti benar-benar nyayur banget tuh di situ sebenarnya. banyak. Dan anak BK juga senang banget dong berarti dong. Gue rasa sih banyak Iya. yang lebih dari itu ya kena ya. Karena pelampiasan ya. Karena Iya. lu udah kesel di pagi gua ada yang Di kena. pagi ada yang kena. Nyari teladan nggak dapet, nemu lah anak Iya, pelajar. anak ya itu Tapi lu anak. sempat balikin teladan nggak pas kejadian itu? Jadi pas kejadian di mana? Di stasiun, gue nggak dapet anak teladan kan? Karena waktu itu tadi gue bilang target gue teladan. Karena ada yang kena anak BK. Gue bilang gini sama anak kelas 3, gue nanti hari Jumat gue mau ke Ubin. Bukan 6 berarti jalurnya. Iya, gue mau ke Ubin. Kan base camp 305 juga ya. Bisa dibilang kalau Ubin nggak Enggak bisa ya? 305 sih. Tapi Makanya, banyak juga ya ya anak-anak yang nggak pernah ngikut, di situ ya. anak-anak bisa dibilang yang nggak pernah ngikut tawuran ya Ah, di di situ. situ. Ada yang ikut paling 1-2 gitu. Hmm. Tapi kalau 305 itu ya pasti pasar Minggu. Pasar Minggu ya. Nah, di Ramayana. Tapi kalau yang nongkrong situ biasanya anak-anak yang niatnya sekolah. sih. Sekolah ya. Oh iya. Jadi gue bilang sama anak kelas 3, bang, gue nanti hari Jumat gue mau ke Ubin ya. Oh ya udah, dia paham karena yang itu. Habis itu di situ anak siang datang. Anak siang datang. Kenapa gue milih hari Jumat? Karena hari Jumat itu menurut gue semua anak sekolah keluarnya bebarengan. Iya. Jadi kemungkinan pasti gue nemu di situ. Ketemu lah. Jalan ceritanya gue udah ngumpul nih di BCA naik 616 bareng sama bus 616, lewat jalur lancar tuh, untungnya lancar sampai Ubin. Di situ emang gue udah apa ya, gue udah siap sih, Rek, maksudnya peralatan gue udah siap. Saat gue waktu itu bawa tas apa ya, tas raket, Iya, tas raket. tapi dalamnya itu parang sama pedang. Berarti gede dong berarti. Gede. PR lu. Gede. Karena tas raket itu gede juga. Tas raket gede segini. Iya. Gue bawa sekali bawa 2 itu. Karena gue bilang gue nggak boleh, takutnya gue nggak boleh kalah nih di sini nih kan, di kandangnya 305.
sebelum Ubin kan belok kiri dulu ya kalau dari 61 Nen Iya, ya. belok kiri. Belok kiri terus belok kanan. Letter S dia. Letter S. Sebelum belok kiri itu anak-anak turun. Oh, lu turun dulu berarti. Turun dulu. Ini udah pada nyebar jalan, itu BR gua langsung buka. Gua teng-teng. Anak-anak udah teriak-teriak aja, bunda kandung. Tapi lu tahu di situ udah ada anak badan. Gue belum lihat. Belum lihat tapi Karena udah gue belum teriak-teriakan. belok, Tapi belum belok, udah teriak-teriakan. teriak tuh yang di depan udah teriak tuh, udah pada wah gitu. Pas gue belok, wah nggak apa, anak pelajarnya dikit. Iya. Gue cari, gue jalan, wah nggak ada lagi nih. Ada anak sekolah di situ. Nah inilah dia. Di situ gue ketemuin lagi temen SMP gue yang masuk Keladan. Oh, lu ketemu. Iya. Terus di ketemu itu lu bentrokin atau gimana? Enggak. Jadi pas gue jalan, dia lagi nongkrong nih. Nah. Tiba-tiba gue dipanggil sama dia. Tapi Emang- dia nggak mundur, malah manggil lu gitu. Manggil gue. Oh. Kayak gue dulu kan SMP dipanggilnya Bayu ya. Iya. Panggil, bye. Pas gue nengok, itu genye. Oh, genye. Nah, genye Genye. sendiri lihat anak BK segitu banyaknya nggak kabur bener. Apa? Malah Malah diem dia nih. Oh. Dia mungkin udah gimana ya maksudnya. Genye kan secara rumahnya di situ kan, Iya. di Ubin. Nah. Wah, genye gue bilang. Itu biar gue masukin lagi. Gue masukin tas. Gue bilang gini, aduh Nyek lu ngapain di sini Nyek? Gue bilang, lah kan rumah gue di sini, Bay. Iya, aduh. Kata Genya, iya gue tahu lu mau kesini katanya. Dia udah tahu, ternyata dia bilang gitu. Dia, gue tahu lu pada mau kesini katanya. Akhirnya karena gue kedekatan gue sama Genye deket banget ya. Lumayan dekat ya. Dekat banget, Pak. Deket banget gue sama Genye dulu. Terus? Gue sering nginep. Hah? Akhirnya saat itu gue nggak jadi bentrok. Oh, enggak ya. Enggak. Berarti ada etika berteman ya lu di saat itu ya. Iya, gue etika berteman, gue jaga ya. Maksudnya saat sekolahan kita musuh itu takdir bagi gue. Nah, Tapi kalau misalkan pertemanan jangan sampai rusak. jangan sampai rusak ya. Itu yang gue jaga. Si Genye, gue sempet ngobrol sama Genye. Nye, lu ngapain di sini tadi gue bilang? Ngapain di sini? Iya, Bay. Gue tahu lu mau kesini. Gue ngobrol, gue masukin BR gue. Akhirnya gue nggak jadi. Anak 806 balik. Oh udah nggak ada, katanya. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Nah, Nggak jadi gue bentrokin. Ini kan anak genye, anak teladan ya kan? Mm-mm. Hah? Anak BK yang lain bener-bener nahan berarti. Udah dikepung. Iya, berarti nggak ada yang ngepakai sama sekali. Enggak, karena itu pas mau dihajar, maksudnya pas mau dihajar nih, Lu nyamperin. gue nyamperin. Oh. Maksud gue, wah, Jangan sampai dia terjadi manggil, lah jangan ya. sampai lagi, jangan sampai ntar kena lagi. Ini teman-teman gue Temen juga, walaupun etika lah gue bilang, karena gue sama Genye gue deket banget, nggak jadi perang di situ. Baru lu balik dong cabut. Gue balik akhirnya, Berarti nggak terlampiaskan dong. nggak terlampiaskan lagi, Nah. nggak terlampiaskan lagi, nggak ada. Ya udah, anak-anak bilang, ya udah kita sholat Jumat di Palapa aja. Yang itu masih jam 11:30 mungkin ke Uber. Ayo pamitan sama 616. Bang, gue balik ya, gue mau ke Palapa. Kan gue masuk siang tuh kan, Iya. kelas 2. Nah, ini lucunya lagi, Rek. Gue balik naik 616. Anak 806-nya doang nih ya. 616 udah misah. Ini gue naik 616 arah Pasar Minggu. Arah balik ya. Arah balik, mau ke Palapa, sekolahan. Gue naik 616. Pas gue keluar Joe, kan ada STM rival juga. Lenteng Agung. Lenteng Agung. Di leaknya atau di joenya? Di Leak. Jadi pas gue belok kan masih terus nih. Iya terus. Nah. Pas di depan gangnya itu Iya. dia anak Leak masih pada nongkrong. Nah kan kejadian tuh hari Jumat. Hari Jumat. Sedangkan di samping gangnya dia tuh masjid. Berarti udah rame dong orang sholat Jumat itu. Nah, ini dia lucunya lagi. Berarti seru dong ribut lu gimana tuh? Ada kocaknya dong. Kocak gue bilang. Kocak gue bilang. Jadi pas Leak ada, kita turun, Leak udah nyebar. Tempur di situ kan. Wah. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Jebol nih Leak.
masuk ke gangnya. Kita masukin sampai jembatan. Kan ada jembatan ya? Sampai jembatan kecil. belakang masjid dong berarti ya. Jembatan. Bup. Nah, di sini di situ lucunya nih. Gue langsung balik badan. Anak-anak nggak tahu nih gue kenapa balik badan nih. Gue balik badan. Gue bilang mundur. Yang belakang nggak tahu, saking jebol yang depan. Tahan. Oh balikin, tahan. Yang depan udah tahu. Iya. Mundur semuanya. Yang belakang tahan. Ya udah mundur tuh akhirnya anak-anak. Pas dilihat yang belakang kali, gue dikejar sama siapa ya? Sama Pak Haji Bosar. Oh bukan anak leak jadi ya? Hah? Bukan. Oh justru lo kaburnya sama Pak Haji. Sama Pak Haji itu engkong pakai imamah, atau imamah kan yang sorban gitu. Ya. Gue dikepret, untung kagak kena. Wah, gue kabur itu kan, gue mundur tuh kejoek lagi. Balik. Kenapa itu? Apaan tadi gue dihajar sama Pak Haji? Pak Hajinya sendiri. Kabur tapi gue ngeri apa ya? Gue ngeri dikutuk. Berarti Lea kalah silent sama Pak Haji. Wah kalah silent. Wah nyalinya Pak Haji silent. Tawuran juga kali. Tapi malah mundur, bukan malah ke arah Gancep ya? Enggak. Waru. Enggak. Gue salahnya gue itu, gue balik lagi ke Joe. Balik lagi ke Joe dong berarti. Balik lagi ke Joe, nunggu adem dulu sampai suara ajan nih, baru gue naik 616 balik ke Palapa. Balik Palapa. Nah itulah. Jadi ada kisah lucunya di situ ya. Iya. Pas sama Leak. Malah lu bentroknya sama Pak Haji. Sama Pak Haji. Jadi saat itu yang gue dapat pelajaran di situ ya. Di situ cerita pedang Yoko itu antara pertemanan, dendam, dan lucu. Itu 3 yang salah satu momen yang paling gue kenang. Yaitu dia ada dendamnya mungkin ya tadi gue cerita, terusnya persahabatan. Ya gue sama Enggo sahabat juga, terusnya gue ketemu sama si Genye. Walaupun rival tapi ya udah gue bilang. Udah nanti aja kalau nggak ada lo gue bilang gue perangnya. Kayak gitu sih Rek. Itu kejadian. Saat lu ributin Leak jebol. Ya. Nah Leak sendiri kan lu kata tadi bilang di Tanjung Barat itu selalu rame. Ya, lu pernah punya kejadian nggak sama Leak waktu lu mau berangkat ke BK praktek? Gitu. Pernah ada momen nggak lu bentrok sama Leak di situ? Pernah. Oh ya pernah. Ini kejadian kelas 3. Oh udah kelas 3 nih. Kelas 3 Rek. Kalau Lea kan di situ rame banget ya. Iya. Asli, kalau di Setia tuh gua gila, itu banyak banget mereka. Kalau naik bisa 2 patas, ya kan, dicampur minyak Karena kecil. basis Depok kan larinya di situ. Situ ya kan. Jadi ini hari Selasa lagi pas gua mau praktek. Gua naik patas, tapi memang nggak begitu banyak anak-anaknya. Nggak lu ramein. Nggak rame. Rapi lah. Rapi. Sempet nongol gitu badan. Pas ngelihat dari jauh, wah anak Leak. Masuk, gue bilang masuk ke dalam, rapi. Ntar aja di depan, gue bilang. Kagetin. Udah. Anak-anak udah siap nih. Yang di pintu udah pada minggir. Ya. Anak laki nggak tahu nih di dalam tuh ada kita. Tapi Leak biasanya berhenti ke atas dong. Iya. Berarti dia mau naik ke batas yang sama. Dia mau naikin batas yang gue naikin, Rek. Udah nyebar nih reaknya. Ya. Dia mau naik intinya sih ya. Biasanya kan dia ngejegat Malang biasanya, gitu. ya. Ini anak-anak udah pada di dalam rapi. Pas udah deket, pas dia mau naik, turunin. Woi, kaget dong. Kocar kacir. Ya udah pasti kaget karena lu gertak duluan kan. Kocar kacir. Nah, di situ kejadian serunya di mana? Kalau kejadian serunya jadi gue naik kejar salah satu anak Leak itu ke atas ke atas rel. Oh, ke atas rel. Ada yang jatuh. Rel. Kadang kan lari di rel tuh nggak gampang. Ada yang sono sini, ada yang mau nyebrang ke mana tuh, ke Gang Langgar. Jatuh anak satu. Nah, berhubung kita lagi nggak bawa BR kan paling bawa gesper gitu. Ini sama anak-anak diambil jaketnya, sepatunya.
Kagak dia apa-apain tapi Rek. Oh, nggak ada apa-apain. Nggak ada apa-apain. Diambilin aja. Diambilin, udah suruh lari lo katanya gitu kata anak-anak. Udah lari lo. Diambil tuh jaketnya. Jaketnya tahu sama siapa tuh, sepatunya, tasnya. Udah deh tuh anak kayaknya udah tinggal pakai celana abu-abu putih udah nggak pakai apa-apa lagi. Waduh. Aduh. Oh, maaf nih alumni Maaf ya. gitu. Kalau menurut gua lu kalah gertak doang sebenarnya sama batik gitu. Padahal Iya. kalau lu siap, justru BK juga udah ngeri juga di dalam batas. Iya. Batik bicara rival antara BK dan Teladan, ya. Apa 06 apalagi nih yang sering dijumpain sama anak Teladan. Pernah punya kejadian katanya waktu Teladan bentrok sama BK di lampu merah Robinson. Mm-mm. Dan itu ada lu juga. Nah, Ah, ceritanya seperti apa Tik waktu kejadian itu? oke, itu pas awal-awal gua ini ya Rek ya, sekolah, maksudnya baru-baru awal sekolah di BK ya. Oh, itu masih baru-baru tuh. Gua kelas 1 Rek. Oh, kelas 1. Jadi waktu gua kelas 1 itu kan ada transisi jam pelajaran nih. Misalkan di kelas 2, kelas 3 mungkin dalam dalam seminggu 40 jam. Tapi pas tahunan gua nih jadi sekitar 50 jam Ditambah berarti dong? ditambah. Jadi setiap harinya itu akan perbedaan jam. Iya. Yang mana gue lebih banyak. Itu nggak lama dari abis mos. Anak kelas 3 tuh pulangnya jam 11.20. Sedangkan gue kelas 1 jam 1 kurang seperempat lah. Jadi nggak ada, Nggak bareng ya? nggak bareng. BK 806 waktu itu kan khususnya STM ya. Gue dikit Rek. Mungkin sekitar 11 orang. 806-nya tapi 806-nya doang ya. Tanpa anak SMA, STM. Tanpa anak STM ini kelas 1 doang. Itu nggak lebih dari 11 orang. Dan itu pun setiap hari nggak kumpul karena kan pasti ada yang praktek. Iya, benar. Kayak gitu kan. Ya. Ada juga pulang lebih cepat juga. Jadi nggak setiap hari pulang Nggak tiap hari full lah. nggak full. Singkat cerita, gue masih kelas 1. Gue mau lewatin melewatin apa? Mau lewatin lampu merah kan? Tahu sendiri kan 305. Iya. Gue masih lugu-lugunya waktu itu. Gue lewat, gue dibantai. Lu dibantai sama anak Gue dibantai. Gue akuin gue dibantai. Tapi gimana ya kan? Banyak banget kan 305 di situ kan base Karena campnya. berarti lu kelas 1 tahun 2000-nya emang lagi rame banget. Lagi ramenya. 2000, benar. Udah gitu gue kelas 1 doang. Kelas 3 bilangnya gue tungguin di Perdatam ya. Heeh. Dan gue kelas 3 cuma gue pikirnya sih mungkin karena mereka mau lulus kali ya. Jadi kagak mau ikut-ikutan. Ya, Anak ya, SMA, aman, anak ya. SMA-nya juga balik duluan. Sudah cerita, udah gue dibantai Rek. Gue lewat dibantai. Besokan lagi gue lewat dibantai. Pas hari ketiga itu baru gua, Pelda, Incek, AB, Tile, Olay kayak gitu. Perangin aja. Oh, gerah dah lu karena Udah. karena lu kalah terus nih. Kalah mulu. Salahnya gue juga gue kagak bilang sama kelas 3 kalau Iya. gue dibantai mulu. Iya. Udah kita perangin aja, gue bilang. Gue perangin Rek akhirnya. Tapi gue apa ya? Gue kalau dari dulu perang, maksudnya tawuran, gue kayak model apa ya? Bukan ngatur, maksudnya kita tuh bikin strategi. Oh, lu punya strategi ya? Punya strategi. Jadi nggak konyol jatuhnya? Nggak konyol. Walaupun Semua kalah tuh pun anak-anak. nggak konyol kalahnya. Jadi misalkan dia banyak, gimana caranya kita kalahin dia? Ya. Gitu. Itu anak-anak udah taktik perangnya, gue akuin gila deh dulu. Udah, besok kita pakai seragam bebas. Oh, lu pakai baju bebas? Bebas. Cuman celananya ada yang masih abu-abu. Udah deh Agak tuh. sedikit nyaru jadinya. Nyaru. Udah. Gak lama gua naik 62 nih. Iya. Ada anak 305 memang. Gua turun pelan kagetin. Dus. Bunda kandung. Jeborek. Kan lu nggak banyak itu. Iya. Kaget. Dus jebol. Wah, kepisang-pisang gue sempet kepisang-pisang tuh. Oh iya. Jebol kan. Hari kedua kayak gitu lagi. Besok lagi. Oh ya udah. Terus jebol lagi Rek. Tuh ada nih maksud gue, wah kalah nih.
Pas hari ketiga baru kejadiannya sebenarnya. Jadi pas hari ketiga itu kejadiannya mungkin Teladan udah ngatur strategi juga. Jadi dibikin 2, yang dipisang-pisang sama yang di depan Robinson persis. Oh, dibagi 2 jalur. Iya, dibagi 2. Dan salahnya kita tuh, gue nggak ngeliat. Gue naik 62, turun nih, jeder, bunda kandung. Wah, kaget nih ya. Mundur nih Teladan. Pas gue mundur, gue diserang dari belakang. Wah, di press berarti lu. Di press, yang sana balik. Iya. Wah, di press gue bilang. Mundur gue. Sampai Lebak, sampai mau ke TS. Berarti jauh juga dong lu mental sampai ke TS. Di mana ya? Mungkin sebelum TS pas terminal. Sampai situ gue kejar. Balikin tuh Rek. Kita nahan. Waktu itu gue masih bawa kopel. Gue nggak BR ada, tapi gue pakai kopel. Ada anak Teladan nih. Gue akuin selon banget nih anak nih. Tapi lu kenal nggak? Gue nggak kenal waktu itu kan, gue baru kan. Iya. Wah, ini anak Teladan selon banget nih, gue bilang nih. Ini nih gue patahin dulu nih harusnya nih. Ya kan? Gue bawa kopel itu emang panjang. Palanya besi solid. Waduh, ngepet lah kalau bisa dibilang ya, ngepet. Ya. Dia bawa BR, kalah panjang kan sama gue. Kena kalau nggak salah bagian kiri sininya deh. Ya. Sampai dia jatuh begitu kan. Sampai tali kopel gue putus. Oh, sempat putus kan? Saking kencengnya itu. Wah, enteng, putus, gue buang. Anak Teladan mau nyelamatin nih ceritanya teh. Kawan-kawan Teladan mau nyelamatin dia nih. Maju nih anak Teladan ini. Pas maju, gue baru keluarin BR gue. Oh, berarti megang BR sebenarnya ya? Megang BR gue sebenarnya, tapi gue belum keluarin. Baru, ya. Dipres sama anak-anak, bener-bener di kayak perang ngamprok gitu kan. Alhamdulillah waktu itu jebol nih ceritanya nih Rek. Oh, Teladannya jebol lagi. Teladannya jebol, mundur. Lu mundur. Teladannya jebol. Iya. Teladannya jebol. Ya maaf ya teman-teman gue Teladan, ntar gue dijulitin lagi sama Arifin Lubis. Netizen. Iya tuh. Gue dijulitin netizen ya, Bang Arifin Lubis. Terus. Udah ceritanya alhamdulillah waktu itu jebol Rek Teladan. Teladan ada yang jatuh satu nih Rek. Nah, di situ sempet kena. Oh, sempat anak Teladan yang kena berarti. Sempet kena anak Teladan. Tapi menurut lu lukanya parah nggak? Wah, gue kenain kalau nggak salah pantat. Oh, pantat ya. Dia karena pas lari itu ada gerobak. Oh, dia ketahan gerobak. Iya, dia lari, gerobak mau lewat kayaknya, gue nggak tahu. Bruk, nabrak gerobak. Oh, dia nabrak gerobak. Jatuh. Sempat gue antem sih. Nah, pas dari situ Kamra datang. Oh, zaman Kamra dulu. Kabur gue. Cabut, mundur anak-anak ke TS. Nah, itulah salah satu momen sama Teladan yang gue kenang. Teman-teman Teladan, sekali lagi maaf ya, Teladan ya, jangan di ya. Kalau di Teladan ini cuma nostalgia. Karena namanya Teladan, mereka pasti ada yang pernah dilukain dan ada yang pernah terlukai. Iya, benar. Itu tadi lu melukai anak Teladan. Iya. Nah, sambil ngerokok, lu pernah punya kejadian nggak lu dilukain sama anak Teladan? Pasti ada dong korban lu pernah dilukain sama Teladan. Karena Teladan di zamannya itu 2000, 2001, 2002 tuh kuat tuh. Iya. Dan lu pernah nggak ada satu momen pernah kena sama anak Teladan? Pernah Rek. Oh, lu pernah kena juga berarti ya? Pernah. Itu kejadian gue inget banget. Itu di Februari 2002. Wih, sampai lu ingat ya, berarti lu kelas 3? Kelas 3, itu yang mau sebentar lagi di bulan Mei mau ujian. Jadi ceritanya nih,
kita dapat undangan 806. Oh 86 dapat undangan dari Dapat anak 625. 625. Sama anak SMA. Katanya di Pautangan itu sering tempur sama anak Kladan. Hampir tiap hari. Iya, katanya ditempur sama Kladan. Kita diundang. Oh ya udah, gue bilang. Ya udah, oke. Ntar kita ke sana. Nongkrong tuh gue. Kata gue 6:30 kok belum ada, jam 7 kok belum ada. Itu kejadian jam 7 lewat, hampir setengah 8. Bener. Datang 305 dari atas, timpukin. Gue lagi ngerokok di dulu kan ada wartel tuh ya, seingat gue di situ di wartel, masih zamannya wartel. Wartel. Jauh teladan dia kan, wah udah tempur nih rek, tempur dari atas. Gue dihujanin batu kan, waduh gue bilang, gue nggak bisa maju nih, gue bilang dihujanin batu sampai anak teladan ada yang turun nih akhirnya. Turun ke aspal. Iya, turun dah. Lalu kalau udah BK mundur biasanya turun. Gue merek kan. Berarti kejadiannya sebenarnya ada Bonar nih kalau 2002. Berarti Bonar 2002. Ada mungkin. Pasti ada gitu. Sama tahu Nar, klarifikasi dikit Nar. Pas itu mereka pas udah turun baru nih gue bilang baru ini perang. Karena udah ketemu langsung. Waktu itu biar gue kecil, biar gue kecil. Pas gue lihat ada anak kelas 1 SMA, anak 806 juga, bawa BR panjang. Lu tuker dong? Iya, gue ambil BR-nya. Sini, gue bilang. Kalau nggak salah itu Monai deh. Iya, Monai anak 806 JM. Sini BR lo naik, gue pinjem. Baru di situ, gue sempet majuin sampai AL nih, komplek AL. Oh, lu sempet naik berarti? Sempet naik, gue taikin. Nah, pas di situ rek, kalau dibilang gue apes. Oh, lu apes di situ Bang? Gue apes di situ. Nah, lu apes itu kenapa? Apa nggak kuat juga nih anak PK nggak kompak? Karena lu kan gabungannya bukan anak STM ya, anak SMA. Gue bukan yang nggak kompak sih ya. Jadi gini, pas sampai depan komplek AL tuh, di pas pintu masuk ya. Oh, pintu masuk. AL kan ke dalam. Enggak ya, dia udah masuk anak. Kalian udah di dalam nih. Jadi udah main gini-gini itu. Gelap ya. Gue kena sabet. Bukan, batu sih sebenarnya. Oh, pondok lu. Oh iya, pondok. Gue nggak tahu tuh. Langsung gelap tuh gue. Gue sempet nunduk dulu. Di ini nama anak-anak dimundurin. Maksudnya gue dijagain. Batik mundur, batik kena katanya. Itu gue lihat emang gue udah berdarah. Gue bilang, wah berdarah. Hancur maksudnya. Ini hancur gue. Ini gue 18 jahitan. Oh, kenapa tuh 18 jahitan lu? 18 jahitan. Karena jahit dalam, jahit luar. Ini kan sampai. Berarti parah dong ya? Lumayan patah kan hidung gue. Sampai kayak begini nih sekarang. Berarti pas kejadian itu langsung pada mundur APK karena udah nyelamatin lu nih. Anak-anak masih ribut. Cuman gue dimundurin. Gue dimundurin. Dari situ gue nggak tahu lagi tuh. Di situ maksudnya ini gue kena. Ya lumayan. 18 jahitan. Gue dibawa rumah sakit Pasar Rebo. Rumah sakitnya si Enggo. Iya, untung gue nggak ketemu dokternya. Nah, itu kan kejadian lu kelas 3 ya? Kelas 3. Dan kejadiannya malam. Berarti gue juga mau ngundang nih sebenarnya anak teladan 2002. Nar, masuk sini Nar. Nar, masuk sini Nar. Masuk sini Nar. Yuk, gue mau undang nih. Jadi ada BK, ada teladan 2002 gitu biar nggak miss aja. Sini Nar. Enggak cerita. Gitu. Nah, Tik Bonar juga kebetulan anak 2002. Wah, gue kenal ini mah. Sini Nar, sini enggak. Sini. Asik lo ngomong. Ini enggak ada di skenario ya Nar, saudara. Jadi Bonar ini bisa dibilang pelaku juga di tahun 2002. Tik. Iya. Nah, semen hebatnya Bonar, kalau menurut gua Bonar nggak terlalu banyak cerita. Maksudnya nggak banyak teriak gua Bonar gitu. Jadi adem. Nar, tadi Batik menceritakan 2002 dia kena
gitu sampai akhirnya dia kena 18 jahitan. Nah itu kan cerita masa lalu ya Nar. Dan sekarang ada baiknya dari lu perwakilan Teladan 2002 dengan BK 2002 juga kita bersilaturahmi. Iya. Salaman dong. Iya. Sama-sama pernah punya salah. Sama-sama punya pernah melukai dan pernah terlukai. Nah, Ibaratnya gue berdua ini kita semua melupakan masa lalu ya kan. Masa. Sekarang kita bangkit lagi lah. Iya, ya. benar. Stop tawuran. Ya. Stop tawuran. Nar, sedikit dong Nar, lu punya kesan apa sih sama Budak Kandung di 2002? Kalau gue Ini di luar materi gue ya. Ini mana gue hadirin. Bunda Kandung ya seru aja lah, ya kan? Seru ya. Kesan lu buat Budak Kandung dulu rival seru. Seru. Kalau buat gue ya. Ada lah cerita dan nanti lah. Nanti ya Nar ya. Bonar ini semua pelaku loh. Kalau misalnya anak 2002, 2003 ada yang benak, nah ini sebenarnya nih dia yang sering ngenain. Cuman Tapi kita nggak segila anak milenial yang sekarang ini. Iya, benar. Kalau benar. kita bisa, kita Ada batasan. punya hati nurani, ada batasan untuk kita melukai Iya. kita gimana ya kan? Ya, yang penting kena ya udah cukup jelek dah. Dah. Ya kan? Kalau enggak, tapi sekarang- lu nggak gitu Nar dulu dari gua. enggak, kalau gue cuma gitu aja udah. Sisanya teman aja. Sama ini ya, sama palingan dompet ya lu ya. Nah, kalau gua dompet. Kalau gua Bener. terutama gua paling ke uang lah. Barang ya. Ke uang buat biar teman-teman gua pada habis sahur pasti haus ya. Benar. Wah, ada bener. duitnya. Ya, itu Bonar ceritanya gitu. Tim mencari donatur. Dari donatur lah. Dari Batik juga kesannya selama sekolah di Budak Kandung apa Tik? Kesan gua sih sebenarnya banyak banget pengalaman di Bunda Kandung ya. Tapi mungkin di sini makanya tadi gue balik lagi. Kenapa gue mau diundang ke channel Teladan? Itu salah satunya kita mau emang kampanyekan stop tawuran. Yoi. Ya, karena gini. Contohnya ya kan. Kayak gue aja deh. Yang akibat dari tawuran hidung gue kena. Dan sedikit aja maksudnya udah nggak berfungsi dengan baik ya. Dan pas gue kena ini itu adalah momen gue kalau bisa dibilang Mengakhiri. iya, gue udah berniat mengakhiri untuk perang. Karena pas gue di rumah sakit itu nyokap gue datang lagi dan kebegoan gue lagi, gue ngeliat nyokap gue nangis lagi. Dan itu terulang lagi. Berarti pas lu kejadian itu lu dapet hidayah ya. Bisa bilang Stop, kayak ya. gitu Nar. Iya nih. Sampai bilang nyokap gue inget kata-kata nyokap gue, kalau kamu kayak begini lagi ibu meninggal, ibu mati aja. Oh gitu. Sampai di situ maksudnya Karena itu udah mau menunggu ujian ya Tik ya. mau ujian. Di situ gue kayak model apa ya, kesentuh ya. Sampai gue bilang udah deh, gue bilang cukup. Udah lu akhirin di situ. Cukup. Sampai gue udah bener-bener menghindari. Sampai di akhir ujian lulusan itu yang setiap harinya hampir mungkin gue bawa BR, gue nggak bawa BR pas lulusan loh, momen. Karena gue udah janji gue nggak mau lagi. Yang sampai mungkin yang akhirnya kan pas gue lulusan gue sempat bentrok sama Budut. Yang Budut ada korban juga tapi bukan anak BK, sama anak kapal. Itu kan ya. tadinya dia mau nyerang BK. Kenapa mau nyerang BK? Mungkin di situ ada garis merahnya sama channelnya Sofyan Sauri, Ustadz. Kalau nggak salah di kejadian itu bukan Budut yang kena ya. Itu alumni yang dimana kalau gua nggak salah itu anak Universitas Said sebenarnya. Iya, tapi betul. dapat undangan Ya kayak gitu. Dia mau nyerang BK. Dan itu akhirnya sebenarnya disesalin sama alumni Budut. Kenapa si alumni ini jadi korban? Iya, Akhirnya betul. banyak kesalahan. Itu sih gua udah coba berkomunikasi dengan alumni. Gitu. Nah, Tik, terakhir dong, kesan lu selama sekolah di BK itu seperti apa? Menyenangkan Ya. Menyenangkan buat cerita gue nanti ke depannya. Nah, lu Nar, kalau lu sama sekolah di Teladan gimana kesannya Nar? Nah, gua sekolah Teladan ya kesan gua nyaman aja, enak aja. Enak ya, kolekan kenceng ya. Slow, anak-anaknya pergaulannya luas,
Solid. tali silaturahminya mereka pun sangat bagus, sangat kuat. Sampai dengan sekarang ini kita masih suka ngumpul. Masih Rame dah. berarti solid berarti ya. Nah itu tadi kesan si Batik dan si Bonar. Nah ada kesan, ada pesan. Apa sih pesannya Tik buat lu alumni BK mungkin lu punya pesan nggak buat alumni BK? Kalau untuk alumni BK, pertama gue mau nitip salam dulu buat alumni BK, khususnya basis-basis kayak 806. Di situ ada Bang Codet, Bang Bonjon, 616. Di situ ada Ake, ada Dani, 63 Uyuk, 687, 75, 152, 509, 625, 614. 640, 700, Banyak ya? 103 sama 543. 543. Mudah-mudahan kita jarang ketemu tapi silaturahmi tetap terjaga. Tetap terjaga. Itu pesannya ya. Kalau pesan, ini kan Bunda Kandung sama Teladan masih ada nih. Belum tutup, belum kayak sekolah-sekolah yang lain udah pada tutup nih. Lu punya pesan nggak sih buat anak-anak yang masih sekolah saat ini? Stop tawuran. Stop tawuran ya. Berarti Tawuran lah, ya. Teladan sama Bunda Kandung sepakat ya Stop stop tawuran. tawuran. Stop tawuran. Nah, stop tawuran. Nah, Nar, tolong dong lu mewakili nih Nar, dari channel Teladan 74, titip salam dong buat basis-basis Teladan ada di mana aja. Yuk, basis Buat Teladan. titip salam buat Bas Teladan, untuk terutamanya IKBT 74 dulu ya. Ya. Baru gue langsung ke 305-nya, 543-nya, 031-nya, 105, 83, 606-nya, 614, 616, 68. Pokoknya yang nggak bisa gue ucapin, mohon maaf ya, terlalu banyak banget basisnya. Terlalu banyak banget. Nah, gua juga ngucapin nih terima kasih banget buat kru dan official Teladan 74 yang udah nyempatin waktunya tanpa bosan-bosan. Gua terima kasih karena gua nggak sendiri di sini, gua ada tim dan ada kru, itu solid banget. Terima kasih juga buat rekan-rekan Bunda Kandung dan apa channelnya Bunda Kandung punya cerita. Bunda Kandung punya cerita yang udah support hari ini gitu, yang udah nemenin Batik dari sore sampai malam masih di sini gitu, masih terjaga silaturahminya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Bengkel Kopi untuk tempat dan kopinya. Terima kasih dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi gue satu lagi boleh ya? Satu lagi nih ya. Boleh. Ini peringatan keras gue ya buat anak-anak yang masih sekarang milenial yang masih suka tawuran. Ini dari gue buat gue.